Salam sejahtera, Shalom. Dalam buku Lukas, ketika saya membacanya, saya menemukan suatu mukjizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika ia sepulangnya dari Kapernaum, yang dimana yang menjadi mukjizat yang dilakukan oleh Yesus ialah ia membangkitkan seorang anak laki-laki, yaitu anak dari seorang janda di Nain, yang dimana seorang janda ketika begitu saja Yesus datang dan masih di pintu gerbang kota, ada seorang anak yang diusung keluar, yang dibawa oleh berbondong-bondong orang dari rumahnya, yang dimana rumah seorang janda. Ketika seorang janda, tentu kita berpikir di dalam pikiran kita itu bahwa dia tidak memiliki lagi seorang yaitu pendamping hidup, yang dimana suaminya, di dalam ketidakadaan suaminya di sampingnya, dan ia hanya memiliki seorang anak laki-laki, dan yang menjadi suatu peristiwa yang dimana ialah anak laki-lakinya dia pun itu telah meninggal. Hal ini akan sangat mendukakan hatinya, sehingga sangat bersedih di dalam hal peristiwa yang menimpa dia. Tetapi sesampainya Yesus di kota Nain, dia melihat ada usungan, ada suatu gerombolan orang yang sangat besar, yang sangat sedih, yang penuh dengan duka cita. Dan saat itu juga dia melihat janda itu. Dan di ayat yang Lukas 7 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa, dan ketika Tuhan melihat janda itu, kita perhatikan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata, jangan menangis. Ketika Tuhan berkata kepada janda itu, jangan menangis, janda itu tidak serta-merta berdiam, langsung senyum. Janda itu tidak mengalami sesuatu hal yang berubah di dalam hidupnya. Bahkan dia tidak lagi mengalami duka cita. Sebab apa? Sudah banyak orang yang mengatakan di dalam hidupnya, wah, di janda itu jangan menangis, sudahi. Tetapi ketika Yesus berkata jangan menangis, hal itu pun sama yang ia rasakan di dalam hatinya. Tetapi ada sesuatu hal yang sangat berubah, yaitu di ayat 14 yaitu dikatakan bahwa sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ketika anak muda itu bangkit, tentu yang dirasakan janda itu ialah yang tadinya mengalami duka cita, kini berubah menjadi sukacita yang besar. Dan di saat itu juga banyak orang, di ayat yang ke-15 dikatakan, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Dan banyak orang ketika anak itu sudah bangkit memuliakan Allah. Jadi ketika Yesus hadir di dalam kehidupan kita secara pribadi, yaitu anak itu berbicara pengharapan. Seorang janda itu ialah berbicara saudara dan saya yang tidak memiliki harapan, yaitu harapan yang sudah hilang, harapan yang sudah mati di dalam hidup kita. Tetapi ketika Yesus datang dan dia berkata jangan menangis, dan dia menghampiri kita, dia berkarya di dalam hidup kita, maka akan ada ketakutan. Ketakutan di sini ialah berbicara bukan ketakutan secara melihat hal-hal yang tidak patut, tetapi ialah ketakutan ini adalah suatu ketakjuban, suatu hal yang baru, suatu hal yang mengejutkan bahwa ada mukjizat terjadi. Maka ketika ada mukjizat terjadi dalam hidup kita, kita akan berkata terpujilah Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, di dalam ketidakada harapan kita jangan takut, kita percaya dan kita hadirkan Yesus di dalam hidup kita, sehingga yang tadinya tidak memiliki harapan memiliki pengharapan yang baru, yang tadinya tidak memiliki sukacita, atau yang tadinya kita memiliki duka cita,
kita menjadi memiliki sukacita di dalam Tuhan.